Itu yang kayaknya lagi adiksinya lagi ke situ ya, selain bola ya. Gitu sih. Tapi masih berhubungan lah ya, olahraga Olahraga ya. juga. Iya betul. Makanya badan gue nih Di touring ya. Touring bingung kadang-kadang kalau misalkan ngapain ya Turu miring ya. Pegel dong. Ngasih waktu istri untuk ngejalanin hobinya itu me time buat dia, itu bagus juga sebenarnya buat kita. Betul. Oke, kembali lagi di podcast Menjadi Papa. Wih. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjut lagi nih podcast Menjadi Papa. Karena menjadi papa tuh sangat unik. Sangat unik dan pengalaman yang sangat-sangat seru. Seru banget ya menjadi papa itu ya. Tidak ada pelajarannya, langsung praktek yang harus kita pelajarin sendiri ya seumur hidup ya bro. Seumur hidup ya. Asal kalian bukan perempuan. Ya. Kalau perempuan menjadi mama dong. Ya, gitu. Betul. Papa juga gak pakai tibop lagi ya. Papa tibop. Papa Diop kali itu juga. Pemain bola dong. Pemain bola ya. Oke, kali ini kita mau ngobrolin sama hobi bro. Iya. Ini kebetulan kita lagi pakai jersey nih ya. Betul. Jersey gitu karena kita sama hobinya. Sama. Bola. Nyangkul ini dong, main kartu dong. Cangkulan. Iya. Ya. Jadi kita hobi common lah ya. Bola. Tapi lu punya hobi lain gak selain ya bola? Nonton bola. Ya selain motor lu paling kan? Gue motoran. Motoran ya? Gue hobi touring ya? Touring bingung kadang-kadang kalau misalkan ngapain ya turu miring ya? Pegel dong. Turu miring lu. Iya. Ya. Lo apa lagi bro hobinya selain bola? Apa ya? Nyelam lu ya? Nyelam juga ngikut-ngikut aja sih. Di bak kemarin gue liat lo nyelam. Gue nyelamnya. Divingnya di lapangan bola juga ya? Iya kayak Suarez gue divingnya. Gak begitu sih gue, maksudnya gue gak yang paling sekarang ini lagi hobinya ya nge-gym sih. Gitu. Tapi baru-baru aja gitu. Terus kemarin pas abis umroh udah lama gak nge-gym lagi, jadi belum mulai lagi, startnya lagi susah gitu. Itu yang kayaknya lagi adiksinya lagi ke situ ya, selain bola ya. Gitu sih. Tapi masih berhubungan lah ya, olahraga juga. Iya betul. Makanya badan gue nih aduh, kayak ada ya sih Rai nih. Masih krempeng ya. Iya gitu. Paling sama sih, gue nge-gym juga walaupun on off ya. Iya on off. Nggak rutin, lari juga on off gue. Gue tuh kemarin kebablasan bro. Jadi 24 jam. Enggak salah. Jadi gue tuh pas lagi kemarin kan lagi nge-gym, terus gue lagi intermittent juga. Terus kardio juga. Waktu gue kan ngurangin lemak juga gitu, cutting lah ya gitu. Karena tadinya badan gue gendut banget, buncit gitu loh. Oh iya. Iya. Gak pernah kelihatan ya? Di daerah sana, Jakarta Selatan. Oh iya, buncit. Terus gue lagi, nah itu gue kebablasannya tuh dalam artian gue keseringan kardio, terus gue intermittent, jarang makan pagi gitu ya, terus nasi sama tepung-tepung gitu, gue kebablasan. Terus kekeringan badan gue. Oh, kekeringan dia, kekeringan. Maksudnya jadi kekurusan, kebablasan gitu. Tapi rekening gendut dong. Enggak juga. Justru itu yang malah gue. Lu udah puasa, intermittent fasting, kardio. Karena lu tahu kan kalau kayak gitu-gitu kan makannya mesti yang dada ayam, protein gitu-gitu kan. Betul. Nah itu gue kemarin, apalagi pas gue kemarin ibadah umroh gitu ya. Kebanyakan jalan ya, jadi sehari itu bisa 12.000 langkah, 15.000, 20.000. Lu ngerasain lah ya gitu. Jadi, nah itu tuh menurut gue yang kardionya gue kebablasan gitu. Tapi intake-nya malah dikit ya kemarin. Intake-nya dikit gitu, banyakan apalagi panas banget kan di sana kan. Jadi, nah gue sekarang lagi mau ngejar bulking lagi gitu, makan lagi gitu sih. Makan turun ya bro. Itu malah yang gak sehat dong. Gitu. Jadi kardionya gue stop. Lagi gue stop dulu kardionya, ya gue ini dulu aja nge-gym sama ya makan lah gitu lah ya. Yeah. Makannya gue enggak terlalu ini banget gitu. High protein gitu-gitu kalau ya, nge-gym. Maksudnya nasi juga gue masih masuk gitu. Sekarang karbonya masih gue makan gitu. Tadinya kan enggak. Gue dulu pas bulking bro, pas zaman-zamannya masih nge-gym parah ya, gym freak. Emang gue kan nggak, dari dulu kan gue kurus banget ya. Gue berasal tuh dari
masa-masa muda, masa kecil yang kurus banget. Sampai gue tuh di keluarga dikatain peot gitu-gitu dulu. Renteng. Asli. Saking udah kurus ya, Iya. hitam Ada sih gue tahu macem. foto lu yang kurus banget itu dulu. Iya, parah. Nah itu tuh. Waktu lu masih kerja di lembaga negara itu ya? Iya, itu udah mendingan tuh. Udah mendingan itu. Sebelumnya kurus parah, lebih kurus daripada itu. Iya, terus. Nah gue tuh terobses, dari dulu tuh obsesi pengen badan gede. Makanya gue pas udah kerja segala macam, gue nge-gym, gue bulking. Nah gue ada satu metode yang menurut gue itu ampuh buat gue. Kan setiap orang beda-beda ya. Tapi kebetulan sama gue ampuh, karena sebelumnya gue udah coba. Minum susu itulah, susu Bodarmi apa segala macam. Susu Bodarmi, susu untuk kita. Tapi susu semua. Ini kan susu protein kan, susu whey protein powder kan. Iya gitu-gitu. Terus yang kapsul kayak BCAA segala macam ada. Oh suplemen. ini BCAA ya, suplemen kayak Mandiri, BCAA, kreatin, BCAA. Iya. Nah itu gue udah cobain, tapi kurang mempan. Mungkin secara power oke, tapi untuk bulking, recovery segala macam masih kurang. Akhirnya gue nemu satu metode yang gue dikasih tahu sama temen gym gue waktu itu. Dan ini kebetulan ampuh di gue. Mengkonsumsi putih telur sehari 1 kilo. Oh gitu. Iya itu lebih ampuh di gue. Jadi gue mentah katanya lu mentah gelap. Kayak itu dulu. Kayak si siapa tuh TikToker, gue lupa lagi namanya. Yang mana? TikToker yang dia minum telur. Mama. Enggak tahu gue. Terus nah jadi itu gue beli telur putihnya doang di toko kue. Kan kue tuh diambil kuningnya doang ya. Ya, tapi banyak lah. Sekarang gue pernah beli putihnya doang itu di toko oren, toko hijau itu banyak dijual. Ada juga. Kebetulan waktu itu tuh masih di toko roti. Nah, terus habis itu gue pelangganan di situ. Yang jualan Eman bukan? Eman toko roti. Kayak itu dong dulu. Mas kawan dia. Masih relate kan? Nah, terus gue beli murah-murah bro. Sekilo tuh paling gue beli dulu sekitar 15 ribuan lah. Iya. Gue beli mentahnya, gue kukus. Iya. Gue kukus kilonya itu gue kukus, gue potong 2. Nah, yang setengah itu gue jadiin sarapan, sama yang satu lagi after workout, post workout. Wah itu badan gue gede banget, serius. Gue nggak sadar sih, gue dikasih tau temen gue kalau badan gue tuh segede itu waktu itu. Nah itu kalau misalnya lo bulking, coba lo kayak gitu. Udah. Gue sama dikukus, terus di blender sama susu whey. Oh lu tambah susu whey juga ya? Iya jadi gue blender sama susu whey. Cuma kadang kan PR ya. Iya sih. PR itunya. Jadi kalau menurut gue yang paling gampang tuh beli makan jadi. Aja, enggak makan ayam aja gitu. Ya mentah gitu. Enggak ayam lagi hidup. Tanggap gue gitu. Langsung gue limbat lagi dong gue. Ya jadi gue kadang ya udah ayam aja gitu. Kadang gue daging sama telur. Daging ayam sama aja dong. daging ini apa namanya yang cincang giling, daging giling. Giling sama telur gue masak bareng aja gitu. Karena gue kadang PR juga sih, ya mungkin bikin gitu-gitu oke sih. Cuma kan kayak ngukusnya gitu, yang blendernya gitu PR juga gue. Emang harus effort sih di situ. Effort. Cuma kadang kalau gua goreng telur gitu ya, masak telur gitu, telur putih telurnya gue tambahin jadi lebih banyak kan. Tambahin air? Gitu. Enggak. Jadi gue tambahin cat, jadi wah putih sekali kan warnanya kan. Gitu. Itu sih ya. Ya itu hobi ya. Hobi. Kalau motoran lu paling jauh kemana? Touring-touring gitu? Paling jauh gue ke Jogja. Tapi berangkat dari Semarang kan kalau enggak. Dari Kabupaten Jogja. Dari Bandung, Klaten lagi. Terus cepet jadi. Iya. Jogja gue waktu itu paling jauh. Tapi lama sih gue nggak. Ya dari Jakarta kan berarti dari rumah kan. Iya, dari startnya. Terakhir gue touring tuh tahun lalu kali ya. Tipis-tipis. Sekarang nggak bisa bro yang jauh-jauh gitu. Kenapa? Waktunya sih ya. Keluarga kali. Keluarga kerjaan juga. Kalau ke Jogja aja tuh paling gak gue butuh 3 hari. Iya sih. 4 malam. Iya sih. Karena berangkat let's say Kamis malam sampai sini Minggu malam lagi. Iya sih. Tapi menurut lu touring itu hobi mahal gak sih? Touring itu lumayan ya. Tergantung sih ya. Tergantung motornya. Jadi ada yang kalau standar itu kalau nggak salah minimal di atas 150 cc deh kalau misalnya mau jauh-jauh kayak gitu ya. Iya. Yang disarankan kalau nggak salah, disarankan sama BMKG ya. Sama ini BNPB penanggulangan bencana ya. Terus iya jadi ya lu beli motor ya, lu harus ngerawat motor sama paling ya helm safety, terus jaket, sepatu gitu-gitu. Iya. Ya kan biar touringnya safety dan style juga lah ya. Iya betul. Kayak gitu. Iya lumayan. Dan waktu sih yang penting sih kalau touring tuh ya. Waktu. Kalau gue tuh
gimana ya? Kayaknya belum punya interest touring deh gue. Maksudnya dulu pernah lah touring ya waktu muda ya gitu ya. Maksudnya waktu belum nikah gitu ya. Tapi begitu nikah tuh gue juga ada lah motor gitu ya, Vespa gitu yang maksudnya yang kalau di anak-anak Vespa tuh standar lah punya Vespa motor touring, kalau enggak CFD. Namanya San Mori. CFD naik motor nggak bisa. Ya, San bisa, Mori gitu. Lu gotong ya. motornya. Aing kuat gitu ya. Aing mau. Kayak yang di Dieng tuh ada yang bawa motor ya. Di mana? Serius? Ingat gak lo? Di Lupa gunung mana gitu dia bawa motor, ada lah pokoknya yang kemarin sakti sempat banget. viral ya. Gitu. Nah, gue setelah punya anak gitu ya, gue nggak tahu deh. Soalnya kan kalau touring gitu kayak sendiri kan, maksudnya sama temen-temen kan gitu. Ya mungkin kalau bawa anak istri gitu kan agak ribet ya kalau misalnya masih kecil gitu kan. Capek kan, kasihan kan kalau penumpang gitu ya. Jadi gue belum ke situ sih. Paling kalau misalkan yang gue udah ngerasain enak tuh road trip aja naik mobil. Iya sih, itu juga enak sih road trip. Iya, maksudnya sama keluarga gitu. Gue pernah ke keluarga. Bali gitu ya sama istri gue gitu, road trip enak juga tuh gitu. Mungkin kalau sama anak juga seru juga nih gitu ya. Coba kalau touring itu kayaknya gue belum ada interest ke situ gitu. Gue terakhir tuh touring, gue ajak anak istri. Cuman soalnya anak lu udah lumayan gede kan. Iya, cuman mereka naik mobil. Oh, jadi ketemu di sana betul. Jadi touringnya tuh kalau nggak salah ke daerah Sukabumi deh. Iya. Sukabumi. Jadi gue sama teman-teman naik motor, tapi gue agak jauh muternya lewat Tangerang. Lu ke Sukabumi, istri lu ke Bandung kan? Iya, ketemu dong. Gak ketemu. Nah, gue bilang estimasi gue kira-kira kan dia lebih dekat korek mobil ya, lebih cepat ya. Mungkin lewat tol soalnya. Lewat tol. Mungkin dia cuma 2 jaman lah ya. Dari zaman Majapahit sampai zaman ini terus si baru banget tuh. 2 zaman Majapahit. Megalitikum. Iya, Megalitikum. Terus nah, dari pas gue estimasi 2 jam lagi gue kabarin, ini aku 2 jam lagi mau sampai gitu. Nah, dia baru jalan tuh. Ntar ketemu langsung di TKP. Kayak gitu. Salah satu hacksnya kayak gitu biar diizinin. Karena touring itu izin istri juga nih bro. Betul, yang agak permitnya agak sulit nih. Ya wajar lah ya, karena memang kan kalau kita tinggal kan dia harus mengemban seluruh tugas rumah tangga sendirian. Iya betul. Iya juga gitu sih. Kalau bola lu masih? Bola paling main nonton. Ya walaupun ini kan gue MU ya. Aduh, klub yang lagi lucu-lucunya. Kalau nggak MU nggak makan ya. Klub yang lagi lucu-lucunya tuh semalam aja nonton seri gitu ya. Ya gue nggak tahu ini di posting kapan ya. Pokoknya semalam itu kita nonton yang bareng lu baru malam ini kan main kan. Lu kan Arsenal ya. Ntar malam lawan City lo, big match ya. Gue kan semalam lawan Crystal Palace tuh. Jadi Mas Seri aduh udah ngantuk. Nontonnya begadang gitu. Seri lagi kan sebel banget ya. Gitu. Ya paling itu sih nonton bola. Main juga jarang ya, maksudnya main tuh sekarang lebih ke mini soccer enggak sih? Iya. Kalau enggak fun football kan. Skillnya mini yang penting. Iya, foto-foto gitu. Iya betul. Namanya juga fun football kan. Iya. Skillnya yang fun-fun aja gitu. Betul. Karena kalau yang futsal gitu kayaknya udah lumayan bosen gitu kan. Jadi kalau ada mini soccer baru main itu juga kadang-kadang bapak-bapak komplek juga paling berapa bulan sekali baru ngadain tuh. Tapi lo ada fotografernya juga kalau main? Ada, biasanya ada. Kayak sekarang gue kayaknya fotografer gue Arbain deh. Lu Darwis kalau nggak salah. Darwis. Enggak, gue langsung jadi. Langsung jadi yang dikepret-kepret. Iya. Langsung dipajang sama dia ntar. Kayak di wisudaan dong. Iya. Kayak di depan. Terus kayak gitu bro. Nah kalau gue juga sama sih. Paling kebetulan gue cedera nih. Oh iya lo, ini nah, ACL ya? Iya, jadi belum bisa terlalu into main banget. Anga Citra Lestari kan? Sebelum BCL ACL ya betul. Iya, jadi ya kalau main emang agak jarang, paling nonton tadi sih. Nonton gue masih agak sering lah, walaupun kadang nonton timnas nggak nanti? Oh, yang lawan ini Jepang yuk. Di Indonesia apa di Jepang sih? Ya di Indonesia aja lah, di Jepang kemahalan kita. Udah sono kalah kayaknya. Lu sekarang tuh war tiket kan? Ya sistemnya. Betul. Kita war aja. Nah, lu war, gue war. Boleh deh. Ya anak-anak juga nanti temen-temen gue pada war. Siapa yang dapat aja dulu. Apalagi sekarang enak ya nonton timnas tuh. Ya. Kayak nonton zaman dulu ya. Ada kebanggaan ya. Masih ada harapan entah seri entah menang gitu. Gak dibantai-bantai banget. Walaupun lawannya Jepang sih. Cuma ya namanya kita support ya gitu. Betul. Oke lanjut. Nah kalau nonton bola sih gue masih rutin lah. Ibaratnya masih rutin di rumah. Tapi lu masih suka nobar gak? Jarang itu. Kebiasaan dulu yang terkait hobi ya, yang agak gue kurangin, bukan gue kurangin sebenarnya, mungkin lebih karena waktu, keadaan segala macam, jadi gue nggak bisa nobar. Gue udah jarang banget nobar. Kalau gue, lu masih suka? Enggak, gue malah
Nonton di bar kan? Nonton di bar bukan. Sambil ini apa namanya? Barnya Barber. bukan tiang kan, bar tiang kan. Bar tiang. Ya. Jadi kalau gue itu gue nggak tahu ya, gue udah nggak suka nonton bola yang keramaian gitu, bro. Oh. Ya kecuali gue nggak tahu kalau dukung timnas ya, mungkin sama temen-temen oke gitu ya. Cuma kalau sekarang nonton Liga Inggris gitu lah ya. Kalau ada pilihan di rumah, gue di rumah. Iya. Gue lebih seneng yang nonton sendiri, menikmati gitu loh. Iya sih. Kalau dulu gue waktu ngecen. Oh, ngechance. Iya. Wah, seru banget dulu. United Berkata-kata Hidup. kasar gitu kan. Ya gitu-gitu ya. Jadi gue masih ngecen dulu. Sekarang tuh gue bahkan kadang gue kalau nonton sama istri gue gitu, sama anak gue gitu ya, yang kadang-kadang suka nanya-nanya gitu, gue kayaknya gue butuh ketenangan gitu kalau nonton gitu. Iya. Harus fokus ya. Kayak fokus dan menikmati. Gue nggak tahu kayak Walaupun kalah gitu. lagi. Kan mungkin itu me time kita ya. Iya, betul. Nonton bola tuh jadi me time kita dan hiburan kita gitu Betul. loh. Yang simple yang paling bisa kita dapetin di rumah gitu. Jadi kayaknya gue pengen nikmatin kalau nonton bola gitu di TV santai gitu sendiri, nggak ribet, nggak mesti jauh-jauh pergi gitu, terus nggak mesti rame gitu. Tuh sekarang tuh. Jadi gue udah nggak begitu suka lagi sama nobar sih. Yes. Gitu. Lu di rumah ngecan juga nggak? Tetep ya. Ngecan tembok tapi. Ngecan. Gue ngecan tapi nggak dibales, bro. Ngecat dong. Jadi ya tapi tetap gitu-gitu sih tetap Iya, gitu. tetap. Oh, blok Anthony misalnya. Iya, Anthony emang. Maguire, Anthony, Onana gitu ya. Masih sih gitu. Tapi itu masih apa namanya? Udah pergeseran itu tuh yang berbeda antara waktu sebelum nikah sama udah nikah sih. Gue nobar terakhir tuh malah Pildun final. Itu pun gue ajak anak istri gue. Yang Argentina Prancis. Oh, yang tahun ini dong ya berarti. 2022. Terakhir. Tahun ini Euro ya? Tahun Euro. Oh iya. 2 tahun lalu. Enggak, 2022 tapi baru mainnya 2023. 2023 ya? Iya, tahun lalu. Oh, Tapi Piala Dunia 2022 kan pandemi. Iya. Jadi itu mundurin terakhir. setahun. Itu gue nonton Ya. karena gue fansnya Del Piero kan. Ya, udah gak main. Yang main Argentina sama Prancis kenapa jadi Del Piero? Juga Iya. Karena Senegal. Aduh, siapa lagi main Senegal? Papa Diop. Boba Diop sama Diop. Oh iya, itu betul. Ya, terus Karena gue fans Messi. Enggak sih, bukan fans Messi, gue fans Argentina sebenarnya. Iya. Messi. Kalau dunia lu Argentina. Argentina Inggris. Ya. Lu Lu Argentina Inggris. Nah, kebetulan Argentina masuk final dan itu kalau menurut gue momen of truth banget sih buat Messi ya. Karena bisa jadi Pildun terakhir dia dan dia udah menangin segalanya kecuali World Cup. Betul. Gitu. Dan kayaknya seluruh dunia mengharapkan dia menang deh. Iya. Nah akhirnya dia menang. Wah tuh gue senang banget sih. Tapi gue gak sampai habis sih karena kan panjang banget ya itu ya. Iya. Sampai penalti kan. Ya 3 sama kan. Iya 3 sama tuh gila sih. Piala dunia paling the best kalau menurut gue ya. Si Mbappe 2 gol. Mbappe 2 gol. Mbappe hat-trick. Oh iya, Mbappe hat-trick, Messi 2 gol. Iya. Mbappe hat-trick terus pas adu penalti tuh Mbappe golin lagi pas. Mbappe golin lagi. Penaltinya gila tuh mental. Nah, Mbappe. Waktu itu gue pas sebelum penalti gue balik. Karena udah malam banget. Jadi gue lanjut nonton di rumah waktu itu. Oh, oke. Jadi perayaannya tuh pas Argentina juara gue di rumah. Gue tuh nobar terakhir kapan ya? Lupa gue. Kayak waktu udah lupa gue. MU tapi. Apa Oh timnas? enggak, gue Inggris lawan final. Lawan final pada Pinata. Inggris yang di Euro. Yang Inggris kan final. Iya, kemarin dong. Kemarin kan Inggris final gak sih? Lupa gue. Kemarin final siapa ya? Inggris. Iya, Inggris final. Tapi sebelumnya kan final lagi. Final iya, juga iya, kan. Iya. Euro tahun 2020 berarti ya? 2020 mainnya 2021 kalau nggak salah. Iya. Nah itu Inggris. Ya? Prancis ya itu ya? Inggris lawan Prancis kalah. Iya, kalah. Kemarin siapa sih yang juara? Gue lupa deh. Lupa gue. Inggris lawan siapa kemarin ya? Kemarin itu final. Inggris lawan gue lupa lagi yang menang. Prancis kemarin itu ya? Bukan. Prancis gak sih juara? Gue lupa sih. Gue juga lupa lagi. Siapa yang kemarin? Finalnya Inggris kan? Inggris lawan Prancis. Emang Prancis yang juara Euro ya? Kayaknya deh. Prancis bukan ya? Kok gue lupa ya? Tuan rumah siapa? Amerika Latin kali ya. Jelas-jelas namanya Euro. Siapa ya? Coba kita browsing ya. Ya, kita browsing ya. Ntar dulu, Inggris lawan siapa ya? Gue lagi merecall memori gue. Prancis gak sih? Kayaknya Prancis kalah deh. Tuan rumahnya itu Jerman, tuan rumah Jerman. Jerman kalah. Ya.
Spanyol. Oh iya, Spanyol. Iya, Astagfirullah. Nah, Iya, sebelumnya itu kan Inggris juga kan? Inggris. Inggris. Prancis itu sebelumnya. Ya itu. Heeh. Itu di mana? Di Inggris gak sih? Gue lupa lagi. Apa Rumania ya? Aduh, Rumania. Jadul banget. Enggak, Inggris itu tuan rumah. Iya, di Inggris mainnya kalau gak salah. Oh, berarti enggak, salah. World Cup sama World Cup. Gue World Cup juga. World Cup? World Cup Prancis itu Argentina dong? enggak, tapi gue 98? nonton Zidane dong. Jadul banget. Brazil Gue lagi. nontonnya Inggris lawan Prancis itu di perempat final apa semifinal gue lupa. Iya. Nah, Inggris kalah Inggris kalah. sama Prancis. Nah, Prancisnya ke final. Heeh. Gitu. Iya sih. Itu yang gue tonton. Sama berarti momennya hampir sama. Itu gue nonton sama anak-anak kantor. Itu udah terakhirnya gue nonton nobar tuh. Tapi feel-nya udah beda menurut lu ya? Kalau sekarang nobar dengan dulu lu nobar. Feel-nya beda sih. Feel-nya beda. Tapi nobar itu sebenarnya seru itu kalau misalkan ada teman kita yang rival kita nih. Iya, benar. Klubnya beda, berseberangan atau timnya beda Iya. sama yang kita dukung. Iya. Jadi kayak ada main ledek-ledekannya gitu. Sikis-sikis Iya, ya, emosional emosional-emosionalnya. gitu-gitunya ada. Nah, Berantem gitu. gak tuh? Enggak lah. Paling cuma cium-ciuman. Itu aja sih. Jadi itu bener terakhir. Udah habis itu udah lama banget kan itu. Gak pernah lagi. Tapi lu ini gak, willing gak buat nonton? Kayak lu kan fans MU nih. Ya. Cita-cita lu, wah gue pengen nonton di Ke Manchester. Old Trafford langsung, iya. Dulu pengen banget, sekarang biasa aja. Kalau gue masih pengen lagi. Karena lu timnya jago, gua kan Gue juga jago baru-baru ini sih. Sebelumnya Iya sih. fase-fase sebelumnya kan iya sih. agak mengusap dada juga. Iya sih, iya Dada sih. tetangga lagi. Cuma kan kalau Arsenal tuh gini loh. Arsenal tuh kans untuk juaranya masih dijaga terus gitu loh. Yeah. Walaupun runner up gitu ya, posisi 3 posisi 4 gitu ya. Kalau MU, Chelsea tuh kayaknya masih ada yang di 7, 8 gitu-gitunya tuh, 6 gitu ya, masih naik lagi gitu-gitunya. Cuman Gitu. sekarang agak bagus sih Chelsea. Agak Chelsea bagus ya. Agak Iya, bagus betul di betul. bawah tangannya Enzo Maresca. Enzo Maresca kan. Lumayan lah menurut Di gue. bawah tangan sini nih. Pemainnya Gitu. sini semua. Iya. Udah kayak papet. Nah, gua mungkin kalau misalkan emang mau nonton ke Manchester gitu ya, paling gua sama keluarga lagi nih ya, Iya. bareng-barengnya tapi sekalian jalan-jalan ke Inggris aja. Iya sih. Jadi nggak cuma Manchester, misalkan gua ke London Iya. gitu ya, gua ke mana namanya, ke Scotland gitu-gitu ya, jadi sekalian muter-muter. Liverpool mungkin walaupun gua kunjungin karena ngelihat The Beatles dan lain-lain Iya gitu sih. ya. Itunya sih paling Lebih ke city tournya juga ya. situ turnya. Terus kalau misalnya nonton di Old Trafford ya mungkin iya, tapi nggak kayak yang wishlist banget. Kan sekarang gua nggak tahu ada orang yang 3M tuh. Apa tuh? Mekah, Madinah, Manchester. Waduh. Kan ada tuh yang kayak gitu tuh Iya, gitu. iya. Nah, gua nggak maksudnya gua Mekah, Madinah udah gitu ya. Cuma kalau misalkan ada rezeki lagi, gua nggak tahu mungkin ke tempat lain atau enggak ya. Mekah, Madinah lagi mungkin Iya sih. lebih begitu lagi gua. Top Belum- wishlist tetap Mekah Madinah Iya ya bro gitu ya. loh. Betul nggak. Lu gimana? Gue masih sebenarnya sih, cuman pertama ya Mekah Madinah. Kalau gue malah pengennya gini bro, nanti kalau misalkan gue udah misalkan ya haji atau Amin. gitu Iya. kan. Nah nextnya gue pengen umroh, tapi singgahnya di UK. Oh Atau- iya. Atau kebalik ya, gue lupa deh rutenya. Pokoknya antara itu ada lah. Pokoknya Ya, dia ada. kalau nggak ke Mekah dulu atau ke UK Tur. dulu, tur kayak gitu. Jadi sekalian kayak Oh, gitu. atau ya beda momen. Beda momen. Ya. Tapi adalah di dalam diri gue nih gue masih pengen nonton langsung Iya, ke iya. Emirates. Ya tapi nggak kayak jadi top wishlist banget kan. Enggak, Ya, sama gue second juga. Kedua ya sama aja dong. Ya pengen Nggak sih. ngoyo banget lah gitu Iya, ibaratnya. tapi kan pengen juga kan sekalian jalan-jalan ke Inggrisnya Ya, gitu ya, nggak kayak pengen. kesannya cuma nonton bola doang gitu kan, pengen sekalian jalan-jalan aja sama Pengen, keluarga. gue pengen gitu. nyobain wartegnya di London, Ya. katanya enak sih bro. Sate Taichan London lu belum pernah nyobain kan? Itu katanya enak di gang deket apa? Oh tahu gue deket stadion kan, Iya. berjejer kan yang jualan Iya. kan banyak kan. Iya iya. Mang Ronald apa namanya? Bang Ronald. Iya tahu gue. Iya. Iya. Masih di gue sih masih pengen lah. Bahkan Apalagi kalau London kan lu banyak banget tuh klub. iya. Iya London banyak ya. Katanya tuh si Arsenal sama Spurs itu ya kayak beda RT aja. Iya, Nggak terlalu dekat jauh. banget ya stadion-stadionnya Iya, karena dekat dia ya. rival utama di North London itu kan. Sama ini ya. Ya gue denger dari yang udah pernah kesana gitu kan. Kan London banyak tuh kayak West Ham, itu Chelsea, juga London kan Aston Villa, iya, Fulham, Spurs, Crystal Millwall gitu Palace, ya. Nottingham Iya. Forest, banyak banget sih. Jadi kayak
Terus kota London kan lumayan gede ya. Iya. Ada yang kayak London kota, ada yang kabupaten. Makanya Kayak Depok lah, Depok gede banget kan. Iya. Kayak Coach Justin kan ngomongnya kabupaten kan. Kan Arsenal sama Tottenham kan katanya kabupaten kan. Iya gitu kan. Makanya klub kabupaten yang beneran Londonnya tuh kan kayak West Ham ya. Iya. Yang di kotanya ya West Ham. Karena lu tau gak sih filmnya yang fansnya tuh emang bener-bener segitu ultrasnya banget lah kalau di sana tuh. Ini Green Street Hooligan ya betul. Itu salah satu film favoritku juga. Kan dia musuhnya di situ si Millwall kan. Ya. Millwall sama Chelsea. Iya. Ya gitu. Nah, ya gue nggak tahu ya. Makanya waktu lu tau kan stadionnya si West Ham itu kan stadion yang dipakai waktu Olimpiade London, gitu kan. Nah itu mungkin karena itu juga ya. Jadi, elitnya lah, elit London itu mereka lah ya. Mungkin ya. London Barat kan dia. London kan? Barat, iya. Ya masih lah, gue masih ada kepinginan pengen kesana, pengen lihat gitu. Cuman ya nggak semenggebu-gebu dulu kali ya. Iya betul. Kalau dulu kayaknya wah pengen ikut nih road trip apa namanya open trip kan biasanya gitu kan. Tapi lo pernah ketemu sama pemain-pemain MU? Gak pernah. Waktu dia visit kemana gitu? Dulu gue pengen nonton waktu di Indonesia bro. Oh kan iya, kena bom. Waktu di Ritz Carlton ya kalau nggak salah. Wah, lu udah beli tiketnya? Udah. Refund cuma lama banget berapa Rifat bulan. Sungkar. Rifat gitu. Terus Rifat Sungkar sama Siren Sungkar saudara gak sih? Beda. Sungkar burung belakang gue. Nah itu gue kan itu bener-bener dia tuh habis dari Singapura kalau nggak salah. MU kan tur Asia Tenggara kan. Nah sehari sebelum dia ke Indonesia itu bom akhirnya di cancel kan. Nah, itu benar-benar sehari sebelum ya? Gue lupa. Sehari sebelum. Pokoknya gue tuh udah malam itu gue nggak bisa tidur kayak anak bocah mau ini. Iya benar itu benar. Mau road trip nonton. Karena gue udah selain gue nonton pertandingannya, gue beli tiket yang nonton trainingnya. Oh iya. Trainingnya juga di GBK. Nah itu benar-benar pas besokannya tuh nanti ada training apa segala macam gitu ya. Terus kayak misalnya nyambut di bandara gitu-gitulah. Oke. Nah gitu gue benar-benar semalamnya tuh belum nggak bisa tidur gitu. Pas pagi-pagi gue denger berita langsung hancur lah gitu hati gue itu. Padahal impian lo sejak dulu tuh ya. Akhirnya sampai sekarang dia nggak pernah lagi ke Asia Tenggara tuh. Setelah belum pernah dia? Belum pernah. Ke Thailand pun belum? Belum. Ke Asia Tenggara dia belum. Baru ke kalau kayak Liverpool, Arsenal kan juga ya? Arsenal Singapura sih pernah. Lu pernah nonton? Gue pernah. Di Singapura? Di Malaysia. Gue lupa Malaysia apa Singapura ya? Malaysia kayaknya. Di Stadion Persita apa? Terus di Bukit Jalil ya? Oh iya, Malaysia. Malaysia sama pas di Indonesia kalau nggak salah. Oh pas Indonesia pernah ya? Lupa di gue. Pokoknya gue nonton 2 kali. Either Malaysia Argentina Singapura. kali itu? Gak. Argentina gue juga nonton. Oh. Malaysia Singapura atau Malaysia Indonesia gue lupa. Nah ini buat MU yang dengerin ya, siapa tahu Ten Hag dengerin kita ya. Atau siapa Jimmy Ratcliffe ya namanya ya CEO-nya ya, siapa tahu dengerin. Atau siapa yang ininya? Pemilik sahamnya Glazer. Ya itu sama Jimmy Ratcliffe itu ya. Glazer sama Jimmy Ratcliffe siapa tahu dengerin. Kalian kan papa-papa juga ya. Siapa tahu dengerin podcast kita nyampur ke sana gitu ya. Betul. Tolonglah main ke Indonesia ya. Daripada kita mengeluarkan kocek yang dalam untuk Inggris ya, lebih baik saya buat sekolah anak nih, gitu ya sekolah. Kalian papa-papa pasti tahu gimana rasanya kan. Betul. Jadi mendingan kalian yang kesini aja gitu ya. Insya Allah sekarang Indonesia udah sangat aman lah. Betul. Gitu. Apalagi dengan prestasi timnas kita yang udah bener, mendunia 129. 129 gila. Ya apalagi kalau trennya masih bagus terus mungkin kita akan masuk 100 besar. Gue sih percaya kita bisa masuk 100 besar nanti. Gue dengar katanya kalau misalnya kita lolos ke Piala Dunia itu langsung naik di bawahnya Argen. Langsung. Argen masih 1 bro. Iya. Kayaknya sulit deh. Langsung ke situ. Tapi kalau udah, gue nggak tahu ya. Kalau udah masuk 100, kita jadi bahas bola dikit nggak apa-apa ya. Kalau udah posisi 100 besar, katanya kita bisa pemain-pemain kita tuh bisa kans untuk main di klub-klub gede di top liga di Eropa itu terbuka. Walaupun sekarang udah ada. Cuma kan itu di Venezia. Cuma itu kan kayak yang tadinya dari seri B naik ke seri A gitu kan. Oh, ini langsung direct transfer ya? Bisa. Jadi kayak misalkan gua misalnya MU mau beli si Rizky Ridho nih. Iya. Memungkinkan gitu loh. Kalau gua ngeliat sih skillnya ya gua nggak tahu mungkin selain fisik apa segala macam. Kalau gua ngeliat Rizky Ridho mainnya layak sih gitu ya, atau kayak J.I.J.S atau kayak Tom Haye, kayak Hapner gitu ya, mungkin aja gitu sih. Hapner di Ipswich gak sih? Beda ya? Di Wolves. Oh di Wolves. Tapi dia lagi dipinjemin ke klub Persita Jepang. Klub Jepang apa ya kalau nggak salah ya, lupa gue. Itulah. Barang sih itu dong. Arhan udah nggak di sana ya? Arhan Korea. Yang Suwon. di Tokyo siapa sih? Gue lupa deh. Kayak ada deh yang di Tokyo FC. Tadinya si Arhan ya? Tadinya Arhan terus jarang main pindah ke Seoul. Suwon ya, Suwon FC.
Matur gitu. suwun dong. Matur suwun. Kamsahamnida. Kan sama artinya. Iya. Ya, jadi gitu sih. Oh berarti lu kemarin sempet yang ngarep banget ya si MU datang, tapi ya karena ada bom tadi ya. Itu ya pokoknya gue itu hampir nonton MU waktu itu cuma karena kena bom itu ya. Jadi gue gagal. Tapi di momen itu gue kenal sama Mas Panji Pragiwaksono tuh. Karena waktu itu pas dia kan masih rapper sebelum jadi stand up dulu 2000 berapa ya? Lupa gue 2000. Kayaknya di bawah 2010 deh itu. Masih 2007 apa 6 gitu apa 2000 ya segituan lah. Gitu sih. Nah itu waktu itu karena ada bom terus rame pas lagi nobar dia Bang Panji itu datang ke tempat nobar karena dia fans MU juga kan. Terus dia nyanyi yang Kami Tidak Takut. Karena waktu itu lagu-lagu Kami Tidak Takut tuh lumayan di-setelin di beberapa media-media gitu buat jadi kayak jingle perlawanan terhadap teroris gitu-gitu sih. Gitu sih. Sejak lo jadi bapak muda nih, jadi bapak muda itu waktu lu buat hobi itu berkurang atau gimana sih bro? Atau memang lu dari awal sama istri komit gitu? Pokoknya kita harus siapin waktu untuk hobi gitu. Jadi ada me time-nya masing-masing atau lu ngelakuin bersama-sama tapi hobi lu tetap jalan? Ada sih jalan sih. Kayak nonton ini. Terus jersey, gue juga hobi jersey kan kayak gini kan. Tapi gue tahu batasannya aja gitu. Terus sama, nah yang mungkin nih penting juga ya buat bapak-bapak gitu ya. Izin istri tuh menurut gue tuh penting ya. Kayak gue misalnya mau beli jersey gitu ya. Yang penting kalau kata yang ya tetap izin sama dia gitu ya. Walaupun kayaknya dia tuh, wah mahal banget jersey segitu aja 3 juta misalkan gitu ya. Mahal banget, mendingan beli ini gitu ya. Namanya istri ya wajar ya gitu ya. Cuma sebenarnya kalau gue ngobrol-ngobrol sama dia, ya yang penting nanti ada misalnya gue bilang buat jualan gitu-gitu ya, biasalah modus-modus kita ya. Betul. Dalil investasi gitu ya. Investasi bodong ya. Cuma apa namanya, dia ya asal kita ngobrol sama dia gitu ya, kayaknya sih diizinin aja sih gitu. Terus kayak misalnya duitnya tuh ya duit kita yang ada yang kita sisihkan khusus untuk itu dan nggak mengganggu operasional ya. Betul, nggak mengganggu kas negara ya. Kayaknya sih aman-aman aja gitu. Mungkin bapak-bapak lain juga di luar sana banyak yang punya hobi-hobi mahal gitu ya. Betul. Kayak gitu. Lu ada nggak yang hobi-hobi mahal gitu? Hobi mahal gue apa ya? Ya paling sama Cupang. Ini sambung ayam sih gua. Judi dong. Oh itu judi. Ini geko. Gue paling ya tadi motoran. Iya motoran kan. Bola, jersey. Motoran juga itu termasuk mahal, kayak misalnya lu aksesoris motor, helm, sepatu, gitu-gitu kan mahal juga kan. Helm lumayan sih helm. Iya. Karena helm tuh kalau menurut gue investasi sih. Ya, balik lagi kayak karena nggak investasi kepala, betul. Iya, gitu. Betul, jadi kalau misalkan lu ya nyari yang murah ya berarti si kepala lu si dalam helm segitu. Betul. Gitu. Jadi ya itu lumayan lah. Iya. Sama penting izin sih betul. Iya. Walaupun kadang ada yang izin di depan, ada yang izin di belakang. Iya. Ada ini istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya. Cuman izin perlu lah, komunikasi lah kan. Iya, gue izin terus sih, gue ngomong. Betul. Paling kayak misalkan tiba-tiba ada paket aja nih nyampe rumah gitu. Cuma ya abis itu gue baru ngomong sama dia, enggak aku ini nggak mahal kok. Nah itu kadang-kadang bapak-bapak suka kayak gitu, paling bohong. Untungnya tipe istri gue tuh yang nggak terlalu kepo, ini berapa harganya gitu. Oh iya. Jadi ya kalau ada paket paling iya ini dia tahu nggak, dia nggak mau tahu harganya berapa sih. Oh yang penting nggak mengganggu kas tadi. Iya, kas negara ya. Iya. Yang penting ya jangan sampai lu beli barang mahal-mahal, anak istri di rumah makannya kecil. Iya. Makan malam kita apa? Makan malam kita apa nih? Jelly duding lagi gitu ya. Sama gitu ini sih. Paling sekarang tuh lari ya. Lari juga. Oh iya, running banget. Walaupun kalau menurut gue tuh lari itu sebenarnya olahraga yang paling murah tadinya. Sebelum di monetisasi, entah lo masalah sepatunya, entah lo kalau ikut sebelum jadi event-event, iya. Tapi lo pernah ikut lari nggak? Ikut. Berapa medali yang lo koleksi? Lumayan sih, tapi nggak nyampe di bawah 10 sih masih. Masih di bawah 10 ya? Dan beberapa gue bareng sama bini gue. Oh iya? Bareng sama gue pernah juga. Oh iya? Serius, waktu coloran malam-malam gue lupa di mana ya. Oh coloran, lu pakai color gitu kan? Iya betul, kayak tuyul-tuyul gitu semuanya. Coloran nih. Gitu. Emang tuh seleksi nyari tuyul, malah cepet-cepetan lari. Terus? Gue sama bini gue sama anak gue masih kecil waktu itu. Segini lah. Jadi gampang dikantongin ya. Anak gue udah lumayan gede, lari. Akhirnya lebih ke gue yang gendong.
Oh, gendong. Iya, gue gendong. Ya udah akhirnya gue coloran tuh yang warna-warna itu kan. Iya, cuman warna di beberapa sesi doang. Di awal ntar kayak ada orang Ya. Kayak di India itu iya, kan. disiram wantek. Terus di tengah-tengah sama di ujung, di akhir biasanya. Malam-malam. Jadi ya lumayan. Malam gue waktu itu. Malam. Oh enggak, siang ya coloran itu. Ada yang pagi, ada yang malam. Gue tuh di mana gue lupa deh, di daerah Bekasi. Di Mekartaran apa? Asli. Oh, tapi bukan colorannya beneran itu. Oh, bukan. Ini sejenis coloran. Namanya Mekartaran. Iya, Mekartaran, tapi dia formatnya coloran. Iya. Pakai color lagi. Coloran, iya. Terus kayak gitu ya. Lari itu juga termasuk yang mahal menurut gue sekarang. Iya. Karena tadi sepatu, jam. Baju. Terus lo kalau buat di foto pakai headset lah atau segala macem. Iya. Bajunya juga ada sendiri katanya. Nggak bisa nih lari kita kayak gini-gini nih, dibully nih nanti nih kalau kita pakai jersey gitu. Walaupun gue orang nggak pedulian ya, cuek aja gue. Yang penting gue tuh jujur gue orang fungsional sih. Iya betul. Ya mau harga berapa yang penting fungsional bisa dipakai gas. Gitu. Ya. Cuma kan ya banyak lah stigma. Iya. Ya maksudnya orang-orang gitu, masa lari pakai baju badminton gitu kan, gitu-gitu lah ya. Langsung aja, balap lari deh yuk. Kalau yang panasan sih gitu. Kalau gue kan enggak. Tapi gue belum pernah lo ikut. Mungkin ya nanti suatu saat. Itu tadi ya, kayaknya gue masih lagi mau ngejar berat badan dulu nih gitu. Karena gue lagi ngurangin kardio. Karena sebelumnya gue lumayan sering bro. Oh. Sebelum berangkat umroh itu gue lumayan sering. Mungkin seminggu sekali, minimal seminggu sekali lah gue. Lari? Iya lari itu. Kadang-kadang seminggu 2 kali atau 3 kali di komplek aja. Sebelum subuh katanya? Enggak, setelah. Dikejar satpam. Itu namanya maling. Pakai ninja gitu kan, gue sarung dininjain kan. Nah bahkan gue sehari sebelum berangkat umroh ya, itu gue 10 kilo dulu. Wih. Iya, bawa telur tapi 10 kilo bawa telur. Ya jadi gue lari dulu gitu ya, karena gue mikir ibadah itu kan ibadah fisik ya. Iya. Jadi kayaknya gue mesti, apalagi kita tawaf sa'i gitu. Oh ya. Itu lu persiapan umroh ya waktu itu? Persiapan sekalian gitu. Sekalian gue lagi cutting, sekalian itu persiapan juga gitu. Jadi lumayan sering gue gitu. Nah abis itu gue jarang lagi buat lari itu. Bahkan kayaknya nggak pernah deh selain kardio kayak jalan-jalan dong. Tapi gue belum pernah ikutan yang medali-medali gitu. Ya mungkin nanti kali ya suatu saat ya. Dan sekarang tuh udah kayak konser bro. Jadi acara-acara kayak gitu tuh war ticket juga. Tuh susah banget dapetinnya. Gue ada event nih lari yang gue incar 2 bulan lagi lah. Jakarta Marathon? Bukan. Apa? Pokari Marathon? Pokari kan udah lewat. Ponari. Gue lupa. Yang batu ini. Kayak Jakmar. Iya Jakmar kali itu belum. Coba lu cek deh. Katanya bukannya udah habis. Udah habis itu udah. dia. Itu udah habis. Makanya kan eventnya masih lama gitu kan. Masih Desember kan Jakmar tuh. Tapi udah habis sampai sekarang. Dari gua sekarang tuh gila ya. Kemarin hampir ikutan yang Pokari karena dia ada yang virtual. Oh. Pokari Run bulan Agustus kalau nggak salah ya. Di PS. Bukan. Pakai VR jadi kita gini doang. Itu bisa sambil duduk ya. 3 kilo gitu. Padahal sambil duduk kita ya. Nah itu kita maksudnya virtual tuh kita nggak ikut, ada eventnya offline-nya kalau nggak salah di Bandung kalau nggak salah ya gitu ya. Kita ikutan yang di rumah, maksudnya di sekitaran kita bisa pakai kan karena dia pakai Strava kalau nggak salah. Ya pakai Strava, tetapi kita tetap dapat medalinya. Kita submit aja nanti check kita kan. Dapat medalinya nanti gitu. Kalau nggak salah sih dikasih baju, dikasih virtual bib ya namanya. Iya, bib. Ya, bibnya bib anak-anak lagi makan. Hebat makan non. Biar nggak belepetan. Bib Ultraman, bib. Nah itu jadi kalau nggak salah ya, gue hampir ikutan. Cuma waktu itu nggak deh gitu. Kayaknya gue belum. Mungkin ini kali ya, apa namanya? Kayak gitu lingkungan juga kali ya. Iya. Kalau temen-temen lu pada begitu ya, lu diajak, ya udah yuk gitu. Iya. Mungkin gue belum gitu ya. Terus bini gue itu kalau kata dokter jangan kardio dulu karena bini gue kekurusan juga. Oh iya. Ya dia lebih baik yang latihan otot gitu ya, masa sih gitu kan. Masa bodoh. masa bodoh. Jadi dia sama ya pokoknya makan apa segala macam gitu ya, dia disuruh itu dulu. Belum kardio dulu. Gitu sih. Iya, jadi memang ya ada yang diluangkan kalau buat waktu hobi ya. Iya, tapi gue setuju sih sekarang lari jadi mahal padahal harusnya murah ya. Iya, olahraga gitu, paling murah hobi. Dan paling sehat sebenarnya. Terus ada lagi nggak hobi-hobi lo apa? Koleksi apa lo? Koleksi gue cuma jersey doang sih. Jersey ya? Iya, tadinya gue koleksi cupang tapi beneran tapi cupang? Enggak sih.
Gue kira beneran tadi. Kalau anak gue sekarang lagi bukan koleksi ya, dia lagi suka ikan hias. Jadi gue ya sekarang ikut bantuin, bersihin. Apa ikan apa? Tahu ikan hias pokoknya. Enggak yang spesifik kayak ikan apa gitu. Kan ada tuh ikan yang warna-warni gitu. Enggak, dia lebih suka yang ikan-ikan yang warna-warni gitu loh. Tapi ikan tuh lumayan sensitif. Iya betul, maksudnya perawatannya lumayan harus rajin. Iya gitu. Betul, karena dia airnya juga cepet, harus diganti rutin sih. Iya. Dan nanti gue lagi kan next nanti kita ngobrolin soal pet juga ya. Boleh. Peliharaan ya next ya. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang hobi paling ya itu doang sih. Gue olahraga, ya olahraga juga bareng bini. Kalau nge-gym gue bareng sama dia. Paling PR-nya kalau ini aja sih, anak paling gue titipin ke mertua. Soalnya kan sekarang nggak boleh anak kecil masuk ke tempat gym ya. Oh iya betul, nggak boleh. Iya, jadi kasihan kalau dia nunggu di luar. Karena ini banyak alat-alat berat takut kejepit apa gimana iya, gitu kan. Iya benar-benar, karena ada kejadian tuh di Kongo apa. Jauh bener. Ada lagi sebenarnya hobi yang paling mahal bro, Obi-Wan Kenobi. Star Wars sama itu. Dia harus keluar angkasa dulu. Sama Obi Mikel. Obi Mikel berapa juta tuh belinya dulu? Iya, ke Persib kan pernah. Obi Mikel. Itu Essien. Mirip soalnya. Kayak kakak dia cuma sama-sama Chelsea sih. Iya. Itu paling. Nah kalau gue juga sama bini ya, kalau hobi tuh kita masih ngasih space. Karena paling olahraga ya. Karena hobi yang berolahraga tuh kan investasi kita masa depan kan. Biar sehat segala macam. Jadi ya lo hobi apa? Yoga dia. Oh yoga ya? Olahraga yoga. Jadi dia pun yoga kalau misalkan di yoga nih, ya gue nge-gym gitu. Jadi waktunya tuh nggak kebuang gitu loh. Iya. Dipakai olahraga. Jadi ntar waktu kita bareng-bareng. Sama ngasih waktu istri untuk ngejalanin hobinya itu me time buat dia itu bagus juga sebenarnya buat kita. Betul. Gitu. Jadi biar dia happy, dia fun. Jadi sebenarnya kita tuh suami tuh harus support sih hobi dia juga gitu. Mutual lah, kita juga kayak gitu. Mutual betul, karena kita juga pasti butuh yang kayak gitu juga. Betul, gitu. butuh me time. Betul, butuh me time. Jangan sampai dia juga ngerasa dengan aktivitas dia misalkan ngurus anak, kerja gitu, dia juga ngerasa kurang hiburan gitu ya. Nah kalau bini gue juga olahraga, dia tenis. Makanya itu gue support kayak misalkan sepatunya, raketnya gitu ya, itu gue support kayak baju-baju. Tenis meja kan? Iya kayak sama bapak-bapak komplek gitu, yang dipelintir-pelintir gitu. Waduh, jago banget gitu. Kayak ini atlet Chili yang di Olimpiade kemarin, tau gak lu? Iya, ibu-ibu yang udah tua kan itu. Ya, jadi itu gue support juga sih. Itu termasuk salah satu cara kita ngasih me time juga buat istri. Betul. Gitu. Karena itu juga kita juga pengen dapat me time yang sama. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita udah cukup lama ya, lumayan lama nih ya. Karena seru ngomongin hobi ya. Seru ngomongin hobi ya. Seru banget. Nanti di next kita episode-nya kita juga bahas yang lain ya. Terkait dengan spesifik antara pet, hobi lagi mungkin olahraga spesifik gitu kan. Iya. Atau kita datengin Obi juga ya, Obi. Mikir lagi dong. Oke, terima kasih yang udah nonton kita ya. Support kita terus ya dengan cara share mungkin share episode ini kalau memang kalau memang ada yang lain makin ketinggalan. Kalau misalnya memang ada ya sesuatu yang menurut kalian oke, atau bisa komen juga. Betul. Komen improvisasi kita. Ya. Kalau ada memang dari obrolan kita yang misalnya kayaknya enggak deh Kak, atau kayaknya enggak deh Mas gitu ya, yang salah gitu ya, diluruskan nggak apa-apa. Kita terima kasih. Emang opini pribadi kita. Jadi kalau ada yang lain, monggo kita sharing kalau di sini ya. Misalkan kayak tadi ngomongin, enggak Mas, MU kayaknya jelek Mas, mendingan saya ini kayaknya saya Manchester City gitu ya. Gak apa-apa. Ya gitu ya. Kalau Arsenal bagus Mas, saya suka. Nah itu juga bagus. Itu juga. Sama ini like. Iya like ya. Gue lupa mau ngomong apa tadi. Ya like, share ya. Share maksudnya kalau emang itu biar teman-teman kalian juga ngedengerin. Atau kalau misalkan mau kalian punya request kali ya. Request lagu. Beda. Kita ke radio. Kalau misalkan bahas ini dong topik boleh gitu kan. Boleh. Tentang bapak-bapak di kehidupan bermasyarakat gitu. Ya boleh. Jadi podcast kita ini nggak, misalkan kalian ibu-ibu yang dengerin nggak apa-apa. Kalau misalkan nih kasih tahu ke suami kalian boleh, atau kalian yang memang bapak-bapak juga sama kayak kita yang relate gitu ya,
itu ada yang mau di-share ke kita pengalamannya. Boleh nanti kalau misalnya kita mau bacain pengalamannya. Atau kita undang nanti mungkin ya. Biar datangnya ceritain langsung gitu kan. Ya boleh. Dia aja kita enggak usah. Lumayan kan. Jadi dia sendiri. Kita lumayan enggak syuting kita. Ya, jadi yang dia yang syuting gitu. Mas, saya udah nyampe tempat Mas nih. Ya, itu kameranya di bawah laci Mas. Tadi tinggal nyalain sendiri ya. Setting sendiri gitu ya. Lampunya di sini tinggal nyalain. Prank tahu. Iya gitu. Mas saya datang nggak? Enggak, saya di rumah Mas. Kita formatnya begitu emang, kejam. Ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Ngedit sendiri juga ya. Sendiri juga. Terima kasih juga. Thank you semuanya. Semuanya. Sampai ketemu lagi di next episode ya.